Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama akan saya bahas yaitu fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses. Fitur organisasi modern atau hierarki khusus dan berkembang menggunakan rutinitas eksplisit untuk memaksimalkan organisasi secara efisien. Yang pertama itu fiturnya terdiri dari proses bisnis atau disebut juga dengan rutinitas. Rutinitas organisasi adalah menjadi sangat efisien ketika individu dalam perusahaan mengembangkan rutinitasnya untuk memproduksi barang dan jasa, yaitu pada saat karyawan mempelajari rutinitas, mereka menjadi sangat produktif dan efisien dan dapat mengurangi biaya dari seiring waktu dengan meningkatkan efisiennya. Yang kedua itu politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasi, perhatian, dan perspektif yang berbeda. Akibatnya mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Perbedaan ini penting bagi manajer dan karyawan untuk menghasilkan perjuangan politik bagi sumber daya, persaingan, dan konflik setiap organisasi. Yang ketiga itu budaya organisasi, yaitu semua organisasi memiliki asumsi dasar tidak dapat disangkal dan tidak dapat dipertanyakan oleh anggotanya untuk menentukan tujuan dan produk mereka. Budaya organisasi mencakup serangkaian asumsi tentang produk apa yang akan dihasilkan oleh organisasi. Selanjutnya yang keempat, lingkungan organisasi. Organisasi berada di dalam lingkungan di mana mereka menarik sumber daya dan mereka memasok barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka untuk umum dan organisasi terbuka untuk pribadi di dalam perusahaan. Baik, yang terakhir fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Beberapa organisasi memiliki tujuan yang komprehensif, misalnya penjara, dan beberapa organisasi juga memiliki tujuan yang multilateral, seperti bisnis. Ada juga yang memiliki tujuan normatif seperti universitas dan kelompok agama. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Itu ada yang menguntungkan anggota atau menguntungkan klien, pemegang saham, dan publik. Dari fitur-fitur yang sudah kita jelaskan tadi di atas, kita dapat simpulkan bahwa sistem informasi dan organisasi itu saling berpengaruh satu sama lain, di mana sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Baik itu organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Hal itu juga dapat dilihat dari hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi. Seperti pada struktur yang saya paparkan ini, organisasi sangat berpengaruh terhadap teknologi informasi. Begitupun teknologi informasi juga berpengaruh terhadap organisasi. Hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor, tidak terkecuali keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh manajer. Seperti faktor yang saya sebutkan tadi di atas, budaya organisasi, struktur, politik, proses bisnis, dan lingkungan. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran kedua, yaitu apa itu organisasi, apa dampak sistem informasi pada organisasi. Baik, yang pertama, organisasi sendiri yaitu struktur sosial formal yang memproses sumber daya dari lingkungan untuk menghasilkan output.
Kemudian, badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal serta struktur sosial. Kemudian ada definisi perilaku. Definisi perilaku yaitu kumpulan hak-hak istimewa, kewajiban dan tanggung jawab yang secara berhati-hati diseimbangkan selama periode tertentu melalui konflik dan resolusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan organisasi dan prosesnya juga. Dalam definisi mikroekonomi organisasi, modal dan tenaga kerja atau faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan ditransformasikan oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa atau output ke lingkungan. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan yang memasok modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input dalam lingkungan umpan balik. Kemudian saya akan menjelaskan pandangan perilaku ekonomi. Yang pertama, pandangan perilaku organisasi menekankan hubungan kelompok, nilai-nilai dan struktur. Pandangan teknis organisasi mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input digabungkan untuk menciptakan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan ke dalam perusahaan. Perusahaan terlihat sangat mudah dibentuk dengan modal dan tenaga kerja yang saling menggantikan dengan mudah. Tetapi definisi perilaku organisasi yang realistis menunjukkan bahwa membangun sistem informasi baru atau membangun kembali yang lama melibatkan lebih dari sekedar penataan ulang teknis mesin atau pekerja, bahwa sistem informasi mengubah keseimbangan hak istimewa, kewajiban, tanggung jawab organisasi, dan perasaan saya telah terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Perubahan teknologi membutuhkan perubahan siapa yang memiliki dan mengendalikan informasinya, siapa yang berhak mengakses dan memperbaharui informasi itu, dan siapa yang membuat keputusan tentang siapa, kapan, dan bagaimana. Pandangan yang telah kompleks ini memaksa kita untuk melihat cara kerja dirancang dan prosedur yang digunakan untuk mencapai keluaran. Kemudian ada juga dampak sistem informasi pada organisasi. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi sendiri yang pertama ada TI mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Yang kedua, teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Kemudian TI mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi atau teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi dalam ukuran karena dapat mengurangi biaya transaksi atau biaya berpartisipasi di pasar. Baik, yang kedua ada dampak organisasi dan perilaku. Yang pertama, TI meratakan organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan didorong ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian lebih sedikit manajer yang dibutuhkan. TI memungkinkan mengambil keputusan yang lebih cepat dan meningkatkan rentang kendal. Kemudian organisasi pasca industri. Yang pertama, organisasi menjadi rata karena dalam masyarakat pasca industri prioritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi daripada posisi formal. Kemudian yang kedua ada resistensi organisasi terhadap perubahan. Di sini sistem organisasi menjadi terikat dan politik organisasi karena mempengaruhi akses ke sumber daya utama. Kemudian yang terakhir ada internet dan organisasi. Internet dan organisasi. Yang pertama, internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Kemudian yang kedua, internet dapat menurunkan
biaya, transaksi, dan agensi. Kemudian yang kedua ada faktor organisasi yang merencanakan sistem baru. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada budaya dan politik, yang keempat ada jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.